خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 18 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita kembali duduk bersama mengkaji kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, atau kitab Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati al-muslimat, afanillah wa iyyakum, jamaah Majelis Ta'lim Ghuraba Muslimah Muscat yang semoga selalu Allah Subhanahu wa taala berikan afiat. Kita masih melanjutkan pembacaan bab yang pertama, yaitu tentang dampak negatif maksiat dan dosa. Dan ini pada poin yang ke-45, penulis mengatakan, Faslun man'u thagril udhuni an yudkhila minhu ma yufsidu al-amra. Menjaga telinga dari hal-hal yang diharamkan. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Thumma imna'u thagral udhuni an yadkhula minhu ma yufsidu alaikumul amr. Fajtahidu alla yadkhula minhu illa al-batil. Fa'innahu khafifun ala nafs tastahdihi wa tastajmiluhu wa takhayyaru a'dhab al-alfaz wa asharaha lil albab wanjuzuhu bima tahwa an-nufusu masjan. Nah, silakan Ibu, ada yang baca? Poin ke-45, menjaga telinga dari hal-hal yang diharamkan. Selanjutnya musuh tersebut berkata, cegahlah pos telinga agar tidak memasuki hal-hal yang merusak urusan kalian. Berusahalah dengan sungguh-sungguh agar tidak ada yang memasuki telinga selain kebatilan. Hal ini akan terasa ringan dan indah bagi hawa nafsu. Pilihlah kata-kata yang paling manis dan paling mempesona pikiran. Lalu campurkanlah dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, kemudian lontarkan kata-kata tersebut. Apabila kalian wa alqaul kalimah fa in ra'aitum minhu isgha'an ilaiha fazujjuhu bi akhawatiha wa kullama sadaftum minhu istihsana syai'in falhaju lahu bi dhikrih fa iyyakum أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره وتفكره فيه والعظة به إما بإدخال ضده عليه وإما بتهويل ذلك وتعظيمه وإفهامه
أن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه، وهو حمل ثقيل عليها لا تشتغل به ونحو ذلك، وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند الناس وعز عليهم وأغرب عندهم، وزبنوه القائلون له أكثر، وأما الحق فهو مهجور، وقائله معرض نفسه للعداوة، والرابح بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك، فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، وتخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. Nah, silakan Ibu. Berhati-hatilah agar jangan sampai pos ini dimasuki oleh firman Allah, sabda Rasulnya, ataupun ucapan para pemberi nasihat. Jika kalian tidak mampu mencegah semua ini, maka cegahlah ia dari memahami, merenungi, dan mengambil pelajaran darinya, baik dengan cara memasukkan agar jangan sampai Jika kalian tidak mampu mencegah semua ini, maka cegahlah ia dari memahami, merenungi, dan mengambil pelajaran darinya, baik dengan cara memasukkan kebalikan dari ucapan-ucapan tersebut maupun membesar-besarkannya, sehingga terkesan bahwa ia terhalang darinya dan tidak ada jalan untuk mencapainya, hingga ia menganggapnya sebagai suatu beban yang berat bagi jiwa yang hendaknya tidak tersibukkan dengannya. Bisa juga dengan cara merendahkan ucapan-ucapan tadi, lalu katakanlah bahwa seharusnya ia tersibukkan dengan perkara yang lebih tinggi, lebih menakjubkan, lebih mulia menurut kacamata manusia, dan lebih banyak yang menerima. Adapun kebenaran adalah hal yang harus diabaikan. Orang yang mengucapkan kebenaran adalah orang yang menempatkan diri pada permusuhan. Oleh karena itu, meraih keuntungan dalam pandangan manusia lebih utama untuk dikedepankan. Atau gunakanlah cara-cara lain yang semisalnya. Kalian masukkan kebatilan kepadanya melalui setiap celah yang tidak ditolaknya dan terasa ringan untuknya, serta keluarkan kebenaran darinya melalui setiap celah yang dibencinya dan terasa berat untuknya. Jika kamu ingin mengetahui hal ini, maka lihatlah saudara-saudara mereka dari kalangan syaitan manusia. Bagaimana mereka mempelajari amar. طيب. وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع أثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك، ويخرجون اتباع السنة ووصف الرب تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله في قالب التجسيم والتشبيه والتكييف، ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا، ويسمون نزوله إلى السماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه تحركا وانتقالا، يسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارحا، ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث، وما يقوم به من صفاته أعراضا، ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور، ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تستلزم هذه الأمور، ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم، وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر.
Nah, Jika kamu ingin mengetahui hal ini, maka lihatlah saudara-saudara mereka dari kalangan syaitan manusia, bagaimana mereka membelari amar ma'ruf, nahi mungkar dengan sebutan, mengerjakan perkara-perkara yang sia-sia, mencari-cari aib orang lain, menceburkan diri ke dalam bencana yang tidak sanggup dipikulnya, melemparkan fitnah di antara manusia dan semisalnya. Mereka meremehkan orang yang mengikuti sunnah dan menjuluki sifat-sifat Allah disebutnya olehnya dan Rasulnya dengan julukan mujazimah, paham yang menyatakan bahwa Allah mempunyai jasad dan anggota badan. Musyabibah, paham yang menyerupai Allah dengan makhluknya. Dan tasyif, mempertanyakan bagaimana hakikat dari sifat-sifat Allah. Mereka menamakan ketinggian Allah di atas makhluknya, sifat istiwa di atas arsy-Nya, dan terpisahnya Allah dari segenap makhluknya dengan tahayuz. Mereka menamakan turunnya Allah ke langit dunia sekaligus perkataannya, barang siapa yang meminta kepadaku niscaya akan kuberi, dengan gerak dan perpindahan. Mereka menafsirkan sifat tangan, wajah, dan lain-lain yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri dengan anggota badan. Mereka menamakan sifat-sifat fi'liyah perbuatan Allah dengan hawadis, sesuatu yang baru muncul dan dulunya tidak ada, yang merupakan sifat makhluk. Mereka menamakan sifat-sifat zat Allah dengan arat karakter. Selanjutnya, dengan alasan ini mereka menafsirkan sifat-sifat Allah tersebut. Mereka menipu orang-orang bodoh dan lemah akal dengan menyatakan bahwa konsekuensi dari penetapan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam kitabullah dan sunnahnya Rasulullah SAW menutup ditetapkannya hal itu. Mereka menyamarkan sifat tahtil, menolak sifat-sifat Allah dengan dalih menyucikan, mengagungkan Allah. Akibatnya, mayoritas manusia, yaitu orang-orang yang lemah akalnya, menerima hal ini dari satu sisi dan menolaknya dari sisi yang lain. طيب. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فسماه زخرفا وهو باطل لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه وإن دخل بغير اختياره أفسد عليه. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan perkataan yang disebutkan dalam ayat di atas dengan zukhruf atau perkataan yang indah, meskipun sebenarnya perkataan tadi batil, karena pemiliknya menghiasi ucapannya tersebut semampunya, lalu melontarkannya kepada pendengaran orang yang tertipu, hingga akhirnya orang itu terpedaya. Maksudnya, syaitan menjaga pos telinga, serta memasukkan ke dalamnya perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan membahayakan seorang hamba. Ia juga menjaga agar perkara yang bermanfaat tidak masuk ke dalamnya. Kalaupun masuk di luar kehendaknya, ia berusaha untuk merusaknya. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin ke-45 dari dampak negatif dosa yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan dampak ke-45 ini kalau boleh dikatakan dia adalah sebenarnya lanjutan dari yang sebelumnya, bahwa syaitan di dampak yang ke-44 apa? Maksiat adalah bantuan manusia kepada musuhnya. Jadi dampak yang ke-45 ini sebenarnya lanjutan dari dampak yang ke-44. Dampak yang ke-44 kan maksudnya kalau ada orang bermaksiat, berarti dia sama dengan
menolong syaitan. Nah, kemudian dampak yang ke-45, salah satu pertolongan manusia yang bermaksiat kepada syaitan adalah dengan membiarkan pertahanan manusia dari ketaatan agar diganggu oleh syaitan. Pertahanan manusia dari ketaatan itu agar tetap taat adalah telinganya. Jangan sampai dia mendengar hal-hal yang buruk atau tidak bermanfaat. Makanya syaitan tidak suka manusia mendengar hal-hal yang bermanfaat dengan telinganya. Dan sangat suka manusia mendengar dengan telinganya hal-hal yang kebatilan. Hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan syahwat yang diharamkan. Nah, syaitan suka manusia mendengar hal seperti itu. Makanya tadi penulis mengatakan jangan sampai telinga itu masuk firman Allah, hadis Rasul, nasihat, ya. Kalaupun masuk juga mendengar hal-hal tersebut, maka ganggu kolbunya, pikirannya agar tidak memahami apa yang didengar. Atau juga bisa dengan cara ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang didengar tersebut, tapi seseorang mendengarkannya tidak memahaminya. Dengan cara dia sibuk dengan yang lain. Dia dengar juga ayat Quran, dia dengar hadis Rasul, tapi tidak memahaminya. Ya, tidak memahaminya. Kemudian salah satu gangguan syaitan juga pada telinga manusia adalah agar manusia berubah cara pandangnya melalui telinganya. Jadi kalau ada orang memberi amar ma'ruf, memberi nahi mungkar, maka dianggap itu perbuatan sia-sia, suka mencari-cari aib orang lain, kemudian suka menyibukkan diri untuk sesuatu yang bukan tugasnya, dan seterusnya. Ini kan gangguan syaitan pada telinga manusia. Aturan itu adalah amar ma'ruf, dia jadi nggak suka gitu dengan amar ma'ruf tersebut. Dianggap sangat sibuk untuk mengurusi aib orang lain. Sama juga dengan orang-orang yang diganggu oleh syaitan telinganya, yaitu dengan tidak mau menerima ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam permasalahan tauhid, asma wa sifat misalkan. Apabila ada orang yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia dengar orang tersebut menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka dia menganggap yang menetapkan itu mujassimah. Mim, jim, sin, mim, tak marbutah, mujassimah. Jangan sampai salah ngomongnya ya. Yaitu paham yang meyakini Allah memiliki jasad dan anggota tubuh. Kalau ada orang menetapkan Allah punya wajah, kedua mata,
2 tangan. Maka mereka mengatakan, oh berarti Allah itu memiliki jasad dan anggota badan. Nah, dia tidak mau menerima ayat Al-Quran yang dia dengar dengan telinganya tadi. Ya, itu maksudnya. Ya, itu godaan syaitan itu. Kemudian juga musyabbihah. Mereka menyatakan bahwa yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai orang yang menyerupakan menyerupakan Allah dengan makhluknya atau menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, telinganya diganggu oleh syaitan. Kalau ada orang yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia tidak langsung menerima. Tapi dia menyatakan bahwa penetapan itu adalah mujassimah atau musyabbihah. Musyabbihah itu artinya menyerupakan makhluk dengan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau takyif, bukan taksyif ya, takyif. Ta, kaf, ya, fa, takyif. Yaitu menanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah turun. Diganggu oleh syaitan itu telinganya. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arasy, maka telinganya tidak mau menerima. Dengan cara kalau Allah beristiwa, Allah turun, maka berarti Allah ada tempat. Itu namanya tahayyuz. Berarti menyatakan bahwa Allah itu ada tempat, kata dia. Ini dirusak oleh syaitan. Telinganya. Nah, ketika Allah juga menyatakan di dalam Al-Quran atau melalui hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mereka mengatakan telinga mereka tidak mau menerima karena diganggu oleh syaitan. Mereka mengatakan bahwa kalau Allah turun, kalau Allah berbicara, berarti Allah membuat perbuatan yang baru. Berarti itu adalah makhluk. Nah, gitu. Makanya mereka tidak mau menetapkan bahwa Allah itu turun, Allah itu berbicara, karena berarti Allah mengerjakan sesuatu yang hawadits, sesuatu yang baru muncul dan dulunya tidak ada, dan itu adalah sifat makhluk. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat. Mereka katakan bahwa kalau Allah kita tetapkan punya sifat, berarti Allah itu ada karakter, sedangkan Allah itu jauh dari sifat karakter. Allah itu absolut, mutlak, tidak bisa disifati, kata mereka seperti itu. Jadi diganggu oleh Allah Subhanahu wa taala, diganggu oleh syaitan telinganya untuk menolak hal-hal yang sangat mendasar dari akidah seorang muslim. Nah, dengan itu akhirnya mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang-orang yang lemah akalnya, tidak kuat imannya, ya. Nah, itulah contoh bahwa syaitan mengganggu telinga manusia. Dan ini adalah dampak negatif dari maksiat, yaitu orang kalau bermaksiat maka akan menguatkan musuhnya, yaitu syaitan. Nah, kita lanjut yang ke-46. Faslun hifdzul lisan anit takallum bil batil was-sukuti 'anil haqq. Thumma yaqul qumu 'ala thagri lisan فإنه الثغر الأعظم وهو
قبالة الملك فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده والتكلم بالعلم النافع ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم أحدهما التكلم بالباطل فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم والثاني السكوت عن الحق فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس كما أن الأول أخ ناطق وربما كان الأخ الثاني أنفع إخوتكم لكم أما سمعتم قول الناصح المتكلم بالباطل شيطان ناطق والساخط عن الحق شيطان أخرس الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم وأكبهم منه على مناخرهم في النار فكم لي من قتيل أو أسير أو جريح أخذته من هذا الثغر. Nah, silakan Ibu. Poin ke-46 menjaga lisan dari ucapan yang diharamkan. Selanjutnya musuh tadi berkata, janganlah pos lisan, ia adalah pos yang agung dan merupakan tanda kekuasaan. Buatlah dia mengucapkan perkara yang tidak berguna dan justru membahayakan dirinya. Cegahlah ia dari ucapan yang berpahala, yaitu zikir kepada Allah, istighfar, membaca kitabnya, memberi nasihat kepada para hambanya, dan membicarakan ilmu yang bermanfaat. Pada pos ini, kalian memiliki dua perkara yang besar. Jangan ambil peduli dengan yang mana kalian akan menang. Pertama, berbicara dengan pembicaraan yang batil. Sungguh orang yang kondisinya demikian adalah salah satu saudara kalian, bahkan termasuk tentara dan penolong utama kalian. Kedua, diam dari menyuarakan kebenaran. Sungguh, orang yang kondisinya demikian adalah saudara kalian yang bisu, sebagaimana yang pertama adalah saudara kalian yang berbicara. Tidak menutup kemungkinan bahwa saudara kalian yang kedua ini lebih bermanfaat bagi kalian. Tidaklah kalian mendengar ucapan seorang pemberi nasihat. Orang yang mengucapkan kebatilan adalah syaitan yang berbicara, sedangkan orang yang diam dari menyuarakan kebenaran adalah syaitan yang bisu. Oleh karena itu, janganlah pos ini dengan sungguh-sungguh. Jadilah ia mengucapkan kebatilan atau diam darinya. Hiasilah ucapan yang batil untuknya dengan segala sarana, dan takutilah ia dari menyuarakan kebenaran dengan segala upaya. Ketahuilah, wahai anak-anakku, pos lisan adalah tempat kebinasaan anak Adam, yang membuat mereka terseret ke dalam neraka dengan wajah-wajah mereka ada di bawah. Berapa banyak dari mereka yang terbunuh, tertawan, dan terluka olehku melalui pos ini. Nah, وأوصيكم بوصية فاحفظوها لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها ويطلب من أخيه إعادتها وكونوا أعوانا الإنس بكل طريق وادخلوا عليهم من كل باب واقعدوا لهم كل مرصد أما سمعتم قسمي الذي أقسمتم به لربهم حيث قلت فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Nah. Aku, iblis, berwasiat kepada kalian dengan satu wasiat yang harus dijaga baik-baik. Hendaklah setiap kalian berbicara melalui lisan saudaranya dari kalangan manusia dengan ucapan yang dianggap baik,
mengagumkan dan membuatnya bangga. Lalu hendaklah ada di antara kalian mengambil posisi sebagai pendengar yang kemudian meminta agar pembicara tadi mengulangi ucapannya. Kemudian pimpinan syaitan itu berwasiat kepada bala tentaranya, tolong menolonglah kalian untuk menyesatkan manusia dengan segala cara. Masuklah kepada mereka dari semua pintu, hadanglah mereka di semua tempat. Tidakkah kalian mendengar sumpahku kepada roh mereka? Karena Allah telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. أوما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها وقد حذرهم ذلك رسولهم وقال لهم إن الشيطان قد قعد لابن آدم بأطرقه كلها فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك فخالفه وأسلم فقعد له بطريق الهجرة وقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك فخالفه وهاجر فقعد له بطريق الجهاد فقال أتجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة فهكذا فاقعدوا لهم بكل طرق الخير فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة وقولوا له في نفسه أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء أو ما سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه فقال هي أموالنا إن أعطيناكموها سرنا مثلكم واقعدوا لهم بطريق الحج فقولوا طريقه مخوفة مشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال وهكذا فاقعدوا في سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوباتها وآفاتها ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم القوم هن لكم ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوا أن تبتشوا بما يضركم أو تمشي فيه نعم. Tidakkah kalian melihatku telah menghadang anak-anak Adam di seluruh jalan? Jika satu jalan terlewatkan olehku, ya, aku pun segera menghadangnya di jalan yang lain hingga aku memperoleh apa yang aku inginkan atau sebagainya. Hal ini telah diperingatkan oleh Rasul mereka. Beliau bersabda, sesungguhnya setan telah menghadang anak Adam di semua jalan. Ia menghadang di jalan Islam. Seraya berkata, apakah engkau akan masuk Islam dan meninggalkan agama nenek moyangmu? Jika orang tadi menyelisihinya dan masuk Islam, setan lalu menghadangnya di jalan hijrah. Seraya berkata, apakah engkau akan meninggalkan tanah dan langitmu? Jika orang tadi menyelisihinya dan melakukan hijrah, setan lalu menghadangnya di jalan jihad. Seraya berkata, apakah engkau akan berjihad hingga akhirnya engkau terbunuh, hartamu dibagi dan istrimu dinikahi oleh orang lain? Demikianlah hadanglah mereka di setiap jalan kebaikan. Jika salah seorang dari mereka tidak bersedekah, maka hadanglah dia di jalan sedekah. Katakanlah pada jiwanya, apakah engkau akan mengeluarkan harta sehingga kondisimu menjadi seperti peminta-peminta ini dan kedudukanmu sama dengannya? Tidakkah kalian mendengar ucapan yang aku lontarkan melalui lisan seseorang, tak kala ada orang lain yang memintanya untuk bersedekah kepadanya? Ini adalah harta kami. Jika kami memberikannya kepada kalian, maka kami akan menjadi seperti kalian. Hadanglah mereka di jalan haji dan katakanlah,
Perjalanan haji ini berat dan mengerikan. Orang yang melakukannya berarti telah mengantarkan diri dan hartanya kepada kebinasaan. Begitulah seterusnya, hadanglah mereka di seluruh jalan kebaikan. Buatlah mereka menjauhinya dengan menakut-nakutinya dan menyebutkan kesulitan dan bencana yang akan dialaminya. Lalu hadanglah mereka di jalan kemaksiatan, kemudian jadikanlah kemaksiatan tersebut indah di mata anak Adam, dan hiasilah ia di hati-hati mereka. Jadilah wanita seperti penolong utama kalian. Masuklah kepada anak Adam dari pintu mereka itu. Sebaik-baik penolong bagi kalian adalah wanita. Selanjutnya bersiap siagalah di pos tangan dan kaki. Lalu cegahlah keduanya dari perbuatan membahayakan kalian. Nah, ini adalah sama dengan yang ke-45, yaitu bahwa orang kalau bermaksiat, maka dia akan menolong para syaitan sebenarnya. Salah satu pertolongannya tadi yang poin ke-45, yaitu dia menolong syaitan, menguatkan syaitan, langkah syaitan melalui gangguan pada telinga bagi manusia. Nah, sama juga bermaksiat akan menguatkan langkah syaitan, yaitu mengganggu manusia melalui lisan. Nah, lisan ini dilarang nanti oleh syaitan untuk berzikir kepada Allah, dilarang untuk beristighfar. Artinya gini, kalau ada orang bermaksiat, maka berarti dia nanti dengan maksiatnya itu membantu syaitan. Dengan apa membantu syaitannya? Akibat maksiatnya itu dia tidak lagi beristighfar, tidak lagi berzikir, tidak mau baca Quran, ya, tidak mau mendengar nasihat-nasihat atau tidak mau memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau lagi membicarakan ilmu yang bermanfaat. Ini akibat maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Akhirnya dengan lisannya tersebut, dia tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 2 poin di sini yang patut diperhatikan. Bagaimana syaitan mengganggu manusia dengan lisan. Yang pertama adalah berbicara dengan pembicaraan yang batil. Berbicara dengan pembicaraan yang keji, kotor, kasar. Pembicaraan yang batil pokoknya. Ya, yang kedua, diam, tapi diamnya dari kebenaran. Tidak berani menyatakan kebenaran. Nah, syaitan akan menggunakan salah satu dari 2 ini. Kalau perlu dua-duanya dia kerjakan. Mana yang lebih bisa dia menangkan pertarungan melawan manusia, itu yang akan dia lakukan. Itu yang akan dia lakukan. Berbicara dengan pembicaraan yang batil, atau dia diam, tidak berbicara, tapi diam dari kebenaran. Tidak mau mengungkapkan kebenaran. Nah, ini. Kemudian ada perkataan di situ disebutkan oleh penulis, as-sakitu 'anil haq syaitanun akhras. Orang yang diam dari menyuarakan kebenaran, ini seperti syaitan yang bisu. Wal al-mutakallimu bil batil syaitanun mutakallim. Dan sebaliknya, yang berbicara dengan kebatilan, dia syaitan yang berbicara dengan kebatilan. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
hal yang patut diperhatikan dalam apa yang sudah kita baca tadi juga adalah bahwa syaitan akan membuat manusia terhalang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan syaitan akan memberi rasa takut dalam beramal saleh. Kalau ada orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan mengatakan, "Kamu kok masuk Islam? Berarti agama nenek moyang sebelummu adalah agama yang menyimpang. Kenapa kamu tinggalkan agamamu?" Kalau ada yang berjihad, maka syaitan akan membisikinya melalui lisannya. Kenapa kamu semangat untuk berjihad? Jadi kalau kamu mati, hartamu dibagi, istrimu diwarisi, istrimu jadi janda, dinikahi oleh orang lain. Lebih baik gak usah berjihad. Begitu juga kalau mau bersedekah, nanti ada bisikan syaitan melalui lisan. Kalau bersedekah maka kamu akan menjadi orang miskin seperti yang kamu sedekahi sekarang. Ya. Dan begitulah seterusnya. Haji juga begitu. Haji itu pekerjaan berat, capek, letih, mengeluarkan uang, banyak tenaga. Nah, dibisiki oleh syaitan seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Nah, itulah gangguan-gangguan syaitan. Jadi nomor 45, 46 ini semuanya adalah gabungan dari 46 sebenarnya, 44 sebenarnya. 44 itu kan apabila orang bermaksiat, dampak negatifnya adalah dia berarti memberikan kekuatan kepada musuhnya, yaitu kepada syaitan. Nah, salah satu cara bermaksiat adalah dengan telinga dan juga dengan lisan, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Makanya harus dijaga tentang lisan dan telinga ini, telinga dan lisan ini. Dan subhanallah ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan telinga dahulu, pendengaran sebelum penglihatan. Karena apabila ada orang yang rusak pendengarannya, ini lebih dahsyat daripada rusaknya penglihatannya. Kerusakan pendengaran mengakibatkan kerusakan pada penglihatan. Ya, makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala penciptaan pendengaran baru penglihatan dahulu. Karena pendengaran ini adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam diri seorang muslim. Kadang seseorang tidak mempunyai penglihatan, tapi dia mempunyai pendengaran, maka tetap saja dia rusak akibat pendengaran yang dia lihat, akibat pendengaran yang dia dengar yang tidak baik. Sebaliknya ada orang yang tidak punya pendengaran, tetapi dia punya penglihatan, tidak begitu rusak karena dia tidak tahu apa yang didengar. Dia hanya bisa melihat saja. Nah, ini penjelasan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau yang lain. Nah, saya kira sampai di sini dulu karena di Kalimantan Selatan azannya cepat ini. Maka kita sediakan waktu untuk bertanya. Silakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz yang telah memberikan tausiah, nasihat dan pemaparan materinya. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab bagi jamaah hukum yang ingin bertanya. Silakan menggunakan fitur raise hand dan menuliskan pertanyaan dulu di kolom chat. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang Ustaz. Yang pertama dari jemaah Jum Ustaz, apakah ada amalan yang paling utama agar kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah Ustaz?
Mohon pencerahan Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Husnul khatimah adalah mati dalam keadaan beramal saleh atau mati dalam keadaan baik secara syariat Islam. Dan kebalikannya adalah su'ul khatimah, yaitu mati dalam keadaan beramal buruk. Nah, mati dalam keadaan beramal saleh ini bisa didapat apabila seseorang berakidah yang benar. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Nah, ayat ini memberikan pelajaran akidah yang benar akan membuat seseorang istiqamah. Nah, apabila dia istiqamah, maka dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Pada saat dalam keadaan sekarat, maka akan turun para malaikat yang memberitahukan kepadanya, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Dan kami adalah penolong kalian di dunia dan di akhirat. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dan itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat menunjukkan bahwa seorang yang berakidah yang benar, maka dia akan istiqamah. Siapa yang istiqamah, maka dia akan mendapatkan husnul khatimah. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua, berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Berdoa. Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan selalu bimbing aku dalam kebenaran. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, sifat kesucian, dan kekayaan. Berdoa kepada Allah agar senantiasa istiqamah sampai akhir hayat. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi teman dan lingkungan yang buruk. Karena as-sahib sahib. Teman itu yang menyeret kepada keburukan. Maka pada saat itu seseorang mencari teman yang baik, lingkungan yang baik. Asiyah berdoa, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku di sisimu. Tempatnya dulu, di sisimu, yaitu di sisi Allah. Baru setelah itu rumahnya, sebuah rumah di dalam surga. Imam Ibnu Katsir mengatakan al-jar qabla ad-dar. Ini doa berarti menunjukkan kepada mencari tetangga sebelum membangun rumah. Maka perhatikan teman, lingkungan. Itu termasuk daripada tanda seseorang kiat bisa husnul khatimah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz untuk jawabannya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya pertanyaan dibacakan oleh Utiras, Tapadoli Utiras. Baik, Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan. Agak diangkat suaranya, Bu.
Ini pertanyaan dari salah satu jamaah juga, Ustaz. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Allahumma amin. Izin bertanya, Ustaz, jika seorang melakukan maksiat, sedangkan orang tuanya sudah meninggal, apakah orang tua yang telah meninggal ikut berdosa atau menanggung dosa anaknya yang maksiat tersebut, sedangkan anaknya itu telah dewasa dan pernah menikah? Padahal sebelum ayahnya meninggal, tugas dan kewajiban seorang ayah telah beliau laksanakan, mendidik, menyekolahkan, bahkan mesantrenkan anaknya tersebut. Mohon penjelasan dan pencerahannya, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ada kaidah atau ada ayat disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, la taziru waziratun wizra ukhra. Dosa tidak ditanggung oleh orang lain. Maka apabila orang tua sudah melaksanakan tugasnya, membimbing anaknya menjadi anak yang saleh, kemudian anaknya tersebut tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dosa tidak ditanggung kecuali pelakunya. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia tidak memiliki kecuali apa yang dia berusahakan. Orang tua usaha agar anaknya saleh. Kemudian setelah itu sang anak tetap tidak saleh, maka itu adalah dosa ditanggung oleh sang anak. Kecuali kalau orang tuanya membiarkan. Naam, wallahu a'lam. Selanjutnya, seperti yang dibacakan oleh Putri kepada Lutfia. Untuk kesempatannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Ada izin membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Pertanyaannya, ya Ustaz, suami qadarullah wafat 2022 lalu. Hingga saat ini saya suka mudah menangis, terlebih bila sedang tadabbur Al-Quran tentang akhirat. Apakah ini termasuk gangguan setan agar saya selalu mengingat dan merasa belum cukup berbakti kepada rahimahullah, Ustaz? Lalu mungkin ada pertanyaan tambahan, Ustaz. Kalau misalnya seseorang itu suka mengingat pasangan hidup yang sudah meninggal, seperti ada kakek suka mengingat neneknya, istrinya yang sudah wafat juga, Ustaz. Dalam sholatnya suka menangis ketika membaca Quran dan sebagainya, Ustaz. Apakah ini akan mempengaruhi amalan si mayit, Ustaz? Demikian, Ustaz, pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Apabila seorang istri atau suami masih menangis setelah 3 hari dari kematian pasangannya, maka itu berarti dia kurang bersabar atas musibah, dan itu termasuk daripada kekurangan imannya. Lebih baik dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan bersandar, jangan berkamuflase dengan mentadabburi Al-Quran. Kalau masih belum bisa bersabar atas takdir Allah, sebut saja, bukan berkamuflase mentadabburi Al-Quran. Orang mentadabburi Al-Quran itu bukan menangisi yang sudah meninggal lama. Terima saja, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati hadhihi. Sudah, dan banyak-banyak berdoa untuk pasangan yang kamu cintai. Tidak perlu untuk dipikirkan lagi saya masih kurang untuk berbakti kepadanya. Itu sudah lewat, tidak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya sekarang adalah banyaki berdoa. Saya sering menghadapi seperti ini, makanya agak harus dikeraskan jawabannya. Karena saya sering mendapati yang seperti ini, karena ini adalah jiwa-jiwa yang berkamuflase. Dan itu bisikan syaitan pada manusia. Menganggap dirinya belum berbakti pada orang tua, kenapa meninggal duluan. Enggak, tugasmu sekarang bukan itu. Tugasmu mendoakan yang sudah meninggal agar diampuni dosanya.
Tidak usah cerita-cerita lagi tentang bakti kepada suami masih kurang, taat kepada suami masih kurang. Itu sudah berlalu, Allah sudah bertakdir lewat sudah. Yang kita lakukan sekarang adalah mendoakan suami atau mendoakan istri, kakek mendoakan nenek, nenek mendoakan kakek. Itu yang harus dikerjakan. Saya pernah mendapati kasus ikhwah meninggal bapaknya, cerita sana sini tentang bagaimana bapaknya pas waktu mau meninggal. Saya bilang, stop ya akhi, nggak usah cerita lagi. Cerita antum itu akan membuat antum tidak percaya takdir. Sudah bapakmu meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tugasmu sekarang doakan. Tidak usah lagi untuk menceritakan bagaimana kronologi meninggalnya. Karena itu bisikan syaitan membuat manusia tidak terima atas takdir Allah. Cukup apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika mendapatkan musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian doakan Allah ma'jurni fi musibati wa khulif li khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala atas musibah ini dan gantikan yang lebih baik. Selesai. Tidak usah cerita-cerita lagi yang seperti itu. Nah, sengaja Ibu, mohon maaf saya agak tegaskan ya, kalau tidak mau dikatakan dikeraskan, tegaskan, karena ini jiwa-jiwa yang bersandar di baliknya itu bersandar ketidakterimaan terhadap takdir itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Ya, dia tidak mau nerima takdir, hanya cerita sana sini, sedih, selalu sedih. Sedihmu itu tanda kamu tidak terima takdir. Ya. Jika orang terima takdir, maka dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian banyak berdoa, banyak wakaf untuk suami, banyak wakaf untuk istri yang sudah meninggal. Itu baru sesuatu yang disyariatkan. Adapun mengenang sekali ngenang 7 hari 7 malam nggak habis nangisnya, nggak akan bermanfaat untuk orang yang meninggal. Kemudian adapun apakah menangis akan mempengaruhi si mayit? Ada hadis innal mayit la yu'adzabu bi bukai ahli. Sesungguhnya mayit akan benar-benar disiksa karena tangisan keluarganya. Ini apabila si mayit menyuruh untuk meratapi yang terlalu berlebihan, maka mayit berdosa. Tapi apabila mayit tidak menyuruh, tidak menyediakan sarana prasarana, maka pada saat itu la taziru waziratun wizra ukhra. Dosa tidak ditanggung kecuali oleh yang melakukannya. Sekali lagi saya katakan, itu yang bertanya-tanya seperti itu, saya kurang bakti kepada suami, Ustaz, saya ingat selalu Ustaz, ya, itu nggak ada manfaatnya itu, nggak ada manfaatnya, meskipun bersandar di balik topeng baca Quran, menghayati Quran, enggak, itu bukan menghayati Quran, itu namanya masih belum terima takdir. Itu Ibu. Nah, wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga bisa dipahami bagi yang bertanya. Selanjutnya seperti yang dibaca oleh Uti Kurnia kepada Uti Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Pertanyaannya Ustadz, jika ada orang suka bersedekah tapi malah membuat dirinya kekurangan dan jadi berhutang, apakah itu termasuk bisikan setan, Ustadz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mohon maaf, saya langsung ambil tuh jawabannya. Iya, itu termasuk bisikan syaitan. Ya, menafkahi diri sendiri lebih utama daripada berhutang. Berhutang itu mendatangkan dusta, mendatangkan ketidakamanan. Ya. Nafkahi diri sendiri dulu, baru bersedekah. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ibda biman ta'ul, ibda binafsik wa biman ta'ul. Dahulukan dirimu, lalu orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu.
Ngapain nyedekahin orang lain sedangkan dirinya sendiri aja masih berhutang. Beda hal kalau seandainya dia tidak berhutang, ya. Kalau seandainya dia masih sanggup, dia mau bersedekah meskipun dalam kesulitan, akhirnya dia bersedekah tapi tanpa hutang. Ini nggak ada syariatnya kita jadi ahli sedekah dengan cara berhutang, nggak ada itu. Hutang itu wajib dibayar. Kalau seandainya belum bisa membayar hutang, jangan bersedekah. Wallahu a'lam. Nah, itu bisikan syaitan itu. Jadi gini ya, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala itu maha adil syariatnya. Kadang eh, syaitan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan sebuah perintah kecuali syaitan memiliki di dalamnya nazghatan, dua cara menipu. Yang pertama imma ila tafrid atau imma ila ifrad. Yang pertama terlalu berlebih-lebihan, yang kedua terlalu meremehkan. Ada perintah bersedekah, dia hadapi dengan terlalu berlebih-lebihan. Oh, saya pokoknya harus bersedekah meskipun dengan hutang. Salah juga. Atau terlalu meremehkan. Ada perintah sedekah, malas untuk bersedekah padahal dia mampu. Nah, syaitan, Rasulullah SAW mengatakan bi ayyihima dhafir la yubali. Kama qala Rasulullah. Syaitan tidak akan pernah peduli dengan apa dia akan menang melawan manusia. Baik sikap terlalu berlebih-lebihan atau sikap terlalu meremehkan. Kalau ada perintah seperti itu, misalkan perintah aqimus shalah, dirikanlah salat. Itu kan perintah tuh. Baik. Syaitan akan mempunyai dua godaan di situ. Berlebih-lebihan atau meremehkan. Meremehkan yaitu meninggalkan salat. Berlebih-lebihan yaitu seseorang terkadang dia mengerjakan salat dengan cara was-was. Takbir beberapa kali karena menganggap dirinya tidak sampai kepada yang diinginkan dalam hatinya. Nah, itulah gangguan syaitan. Dua selalu. Apabila ada perintah dari Allah, pasti ada dua. Nah, ingat itu baik-baik. Yang pertama, sikap berlebih-lebihan. Yang kedua adalah sikap meremehkan. Sikap berlebih-lebihan atau sikap meremehkan. Wallahu a'lam. Di sini sebentar lagi mau iqamah Ibu, sekitar 3 menit lagi. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.